dapat semua ya. Jadi sudah mengerjakan 2 nomor ya. Ini dosennya ada 4 ya. Jadi yang kelas A itu Pak Ajis dan saya, kelas B Pak Ajis dan saya, kelas C itu Pak saya dengan Pak Eri Suhartanto, dan kelas D itu Pak Doni dan saya, kemudian yang kelas E itu Pak Doni dan Pak Eri. Jadi ini keterangan data. Nah, di sini yang pertama, itu gambar 1 merupakan peta das yang dilengkapi dengan elevasi kontur. Sungai utama tidak tergambar dengan tujuan untuk memudahkan pembuatan poligon Thyssen dan peta isohayat. Belum sampai situ ya, belum sampai situ ya. Kita masih 2 nomor ya kemarin ya, sampai uji konsistensi data aja ya. Nah, tabel 1 itu menyajikan data iklim dan lokasi untuk analisa evapotranspirasi, semua sudah melakukan, hampir semua sudah melakukan, tapi ada yang belum. Tabel 2 menyajikan data hujan harian maksimum tahunan di stasiun A, B, C, dan D. Untuk uji konsistensi, memperkirakan data yang hilang, analisa curah hujan daerah menggunakan metode Gumbel dan Log-Pearson 3, dan testing of goodness of it. Nah, nomor 1 dan 2 itu hampir semua sudah betul. Mengapa saya bilang hampir? Karena ada yang belum mengumpulkan. Kemudian nanti kalau untuk analisa frekuensi, ini baru 2 minggu depan saya share materinya, 2 minggu lagi baru saya jelaskan. Tapi untuk metode Gumbel dan Log-Pearson tipe 3, itu saudara perlu menggambar di kertas probabilitas Gumbel dan Log-Pearson, tidak dengan komputer, tapi manual. Jadi sekarang saudara cari dulu kertas probabilitas Gumbel dan Log-Pearson tipe 3. Nah, saudara kan ikut kuliah statistik. Nah, itu tanya di dosen statistik, ngeplotnya di mana. Sehingga di hidrologi ini saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ya. Jadi Gumbel itu kertas probabilitasnya di sumbu X-nya itu adalah skala log. Di sumbu vertikalnya itu skala biasa. Nah, itu hati-hati, yang diplot di situ itu bukan yang berkala ulang. Nanti saya jelaskan di bawah. Yang Log-Pearson ini sumbu mendatarnya itu skala log, sumbu vertikalnya juga skala log. Nah, tabel 3 ini menyajikan duga air, ini nanti dengan regresi ya. Regresi ini pun saudara bisa dapat di statistik ya. Nah, ini penjelasannya. Hitung evapotranspirasi Januari sampai Desember menggunakan sudah bisa semua ya. Sudah bisa semua dan sudah dijelaskan ya oleh Pak Ajis. Kemudian contoh ini bisa dilihat di buku rekayasa hidrologi bab 4, evapotranspirasi. Hasil akhirnya jadikan satu tabel, sudah hampir semuanya betul. Kemudian estimasi data hujan yang hilang, ini hati-hati. Ini ada di buku rekayasa hidrologi juga. Saudara bisa ikuti itu. Jadi untuk estimasi data hujan yang hilang itu 2 stasiun harus lengkap datanya. Yang 1 stasiun yang hujannya hilang itu harus punya hujan tahunan. Ya, itu kan yang dipakai. Rata-rata hujan tahunannya harus punya. Nah, saudara sudah lakukan juga. Kemudian untuk uji konsistensi juga saudara sudah lakukan. Nah, ini untuk, yang ini. Rata-rata hitung poligon Thyssen dan isohayat. Kalau rata-rata hitung sih gampang ya. Data hujannya misalnya ada 5 stasiun, saudara tinggal merata-rata pada tahun yang sama, atau pada hari yang sama, pada jam yang sama, langsung ketemu rata-rata hitungnya. Poligon Thyssen, saudara harus gambar dulu stasiunnya, kemudian dibuat segitiga-segitiga gitu kan, seperti di buku itu ya. Buat sumbunya, kemudian saudara akan kelihatan luas pengaruhnya berapa. Untuk isohayat, itu harus ada garis isohayatnya. Nah, ini gambar 1 itu berperan. Jadi kalau di poligon Thyssen itu, atau luas daerah pengaruhnya masing-masing stasiun itu belum ada, saudara bisa tentukan di gambar itu. Saudara gambar, saudara bisa tentukan luasnya berapa di situ. Nah, yang ini yang tadi saya tekankan, bahwa ini saudara harus punya kertas probabilitas Gumbel dan Log-Pearson tipe 3. Yang diplot di Gumbel atau Log-Pearson ini bukan hujan dengan kala ulang ini ya. Bukan hujan dengan kala ulang ini. Tapi data asli yang saudara dapat. Itu yang diplot. Saudara belum praktikum hidrologi ya. Saudara harus tahu dulu
bahwa hujan harian itu adalah misalnya hari ini kemarin hujan lebat sekali. Nah, itu diukur tingginya berapa. Kita punya dua stasiun hujan ya di kampus itu. Ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau yang manual tiap hari harus dicek. Kalau yang otomatis itu sudah langsung keluar grafiknya. Jadi sudah ada rekodnya. Nah, untuk yang Google dan Logperson di sini yang saya minta plot, itu adalah datanya yang saudara punya, bukan yang sudah dihitung dengan kala ulang. Datanya yang saudara punya, saudara plot dulu, kemudian untuk menggambar garis teoritisnya, itu datanya kan keceteran gitu. Untuk Google, garis teoritisnya itu berupa garis lurus, karena sumbu X-nya itu skala log, sumbu vertikalnya skala biasa. Sehingga garis teoritisnya berupa garis lurus. Nah, untuk menggambar garis lurus berarti perlu 2 titik. 2 titik itu yang saudara pakai dari kala ulang ini. Demikian juga di Logperson. Logperson itu yang diplot antara probabilitas dengan datanya, itu adalah data aslinya dulu. Kemudian kalau di Logperson ini, kalau dia skewness-nya positif, garisnya lengkung ke atas, skewness-nya 0 dia garis lurus, skewness-nya negatif dia lengkung ke bawah. Karena ada lengkung itu, maka di Logperson ini perlu 3 titik untuk menentukan garis teoritis. Untuk menentukan garis teoritis ya. Jadi nanti saudara sambil membuat, sambil dilihat, kalau ada yang kurang paham, langsung tanya ya. Langsung tanya ya. Kalau sekarang cuma diceritani gini mungkin belum begitu tahu. Tapi paling enggak saudara tahu bahwa yang diplot di Google dan Logperson itu adalah data asli. Untuk menggambar garis teoritisnya baru saudara bisa menggunakan bantuan dari yang berkala ulang. Terserah. Kalau misalnya Google butuh 2, mau kala ulang 2 sama 10 boleh, 2 dengan 20 juga boleh, terserah. Demikian juga yang di Logperson. Nah, untuk uji kesesuaian distribusi ini pun, ini sudah ada di statistik. Jadi saya di sini juga tidak menjelaskan panjang lebar nanti. Itu sudah ada rumusnya yang saudara bisa masuk-masukkan ya. Tidak perlu digambar. Jadi istilahnya begini, itu kan ada data yang saudara gambar di Google, kertas Google dan Logperson. Pasti datanya itu kan random gitu ya, datanya kan tersebar. Nah, kemudian ada garis teoritis yang digambar. Tentunya data-data itu tidak semua terletak di garis teoritis itu, mesti ada yang penyimpangan kan. Nah, penyimpangan itu kita tes pakai uji 2 ini. Nah, yang C kuadrat itu adalah untuk uji simpangan vertikal, yang Smirnov-Kolmogorov itu untuk uji simpangan horizontal. Nah, itu ada rumusnya, saudara tinggal masuk-masukkan. Ini yang ini gampang ya. Nanti yang agak sulit itu yang ini tadi ya. Yang ini tadi tolong diperhatikan gambarnya harus betul ya. Nanti kalau perlu saya kasih contohnya yang tahun lalu. Atau saudara cari contohnya tahun lalu yang sudah di ACC itu yang bagaimana. Nah, kemudian ini menggunakan garis regresi. Sebenarnya tidak, data yang saudara punya tidak langsung memenuhi 5 ini ya. Regresi sendiri itu ada syaratnya. Tapi ini kan untuk latihan, jadi dianggap memenuhi 5 ini, saudara buat semua 5 ini garis regresinya. Jadi seperti itu. Nah, di sini dikatakan untuk mempermudah mekanisme karena semua dilakukan online, maka letak stasiun hujan silakan ditentukan sendiri. Jadi letak stasiun hujan tentukan sendiri. Kalau stasiunnya ada 5 ya saudara tentukan di situ. Kan gambarnya ada kan di gambar 1. Kalau waktu offline dulu mesti menghadap ke dosennya. Jadi kalau saudara, saya yang meriksa, saudara harus ngadep saya untuk saya tentukan ini. Tapi karena ini sekarang daring, silakan aja saudara bisa tentukan stasiun hujannya sendiri. Terus datanya sesuai nomor urut sudah tahu ya itu ya. Nah, di sini sudah saya lengkapi semua. Analisa evaporasi pakai tabel berapa. Nah ini C-square ya. Nah, pembagian pengumpulan tugasnya sudah tahu ya. Yang kelas A ke Pak Ajis, yang kelas B ini ke saya ya. Terus itu ada deadline. Ternyata sekarang masih tanggal, harusnya 2 April ini sudah ACC nomor berapa? 2 ya. Sudah ACC nomor 2 ya, tapi relatif sudah. Hanya 1-2 aja yang belum. Tetap saya toleransi. Nanti nomor 3 jangan lupa, 16 April. Dan seterusnya. Jadi paling enggak 28 Mei. Tapi kalau bisa lebih cepat enggak apa-apa, lebih baik ya. Yang tahun ini kita statnya lebih
lebih duluan sehingga mungkin nanti bisa selesai lebih cepat. Nanti yang lama itu di penggambaran Google dan log person. Jadi silakan saudara pinjam yang tahun lalu supaya tidak salah. Kan enak sekali ini jadi selesai kan? Nah, itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan kah? Saya kalau kuliah nggak pernah lama-lama ya. Paling lama setengah jam, paling lama itu. Biasanya ya 15 sampai 30 menit lah. Saudara juga supaya ngirit ya kuotanya ya. Jadi sekali lagi kalau saudara ingin ketemu saya silakan WA, nanti janjian saya bisa datang ke kampus ketemu di ruangan saya ya. Misalnya kalau ada hal yang ditanyakan lewat WA grup atau lewat WA itu kurang jelas saudara bisa ketemu. Kan sekarang sudah di Malang semua. Tetap kita menggunakan protokol kesehatan ya, karena belum dinyatakan betul-betul aman kan kita. Masih ada pertanyaan kah? Kalau belum ada nggak apa-apa, nanti saudara bisa lewat ya atau sabri ke saya atau kalau ke kampus saya welcome sekali gitu ya. Nanti penjelasan tugas supaya saudara bisa jadi, terutama untuk tugas tolong diperhatikan ya. Itu deadline nomor 2 April yang belum mengumpulkan, ada yang belum mengumpulkan mulai nomor 1, tapi katanya kena COVID, saya nggak apa-apa, tetap saya akomodir. Jadi tidak usah, waduh ini nanti digugurkan, tidak ada yang digugurkan ya. Ini kita masih punya waktu sampai 28 Mei ya. Silakan aja, disusulkan aja. Ini nanti kalau memang sudah betul-betul aman dan kita hybrid terus, itu rasanya nanti kita tugas itu minta dikumpulkan. Jadi di print dikumpulkan jadi satu, karena besok kalau saudara kerja bisa dipakai sebagai acuan. Kita minta dijilid, nanti ada tanda tangan dari dosennya kan. ACC atau bagaimana gitu ya. Angkatan ini belum pernah ke kampus ya. Kapan hari pernah hybrid 1 minggu terus didaringkan lagi ya.